Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasdan India Putri dengan NIM 1001138 2328 178. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyimpanan logistik kesehatan yang merupakan bagian penting dalam manajemen logistik kesehatan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Baiklah, langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian dari penyimpanan logistik. Nah, penyimpanan logistik kesehatan itu adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur dan menempatkan sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan agar tetap aman, bermutu, dan siap digunakan sesuai standar. Artinya, penyimpanan bukan hanya sekadar menaruh barang di gudang, tetapi merupakan proses yang harus mengikuti peraturan teknis. Jika penyimpanannya tidak tepat, maka kualitas obat bisa menurun, bahkan bisa membahayakan pasien. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada tujuan dari penyimpanan. Nah, tujuan dari penyimpanan itu adalah yang pertama itu menjaga mutu dan stabilitas obat agar tetap aman digunakan. Yang kedua, mencegah kerusakan fisik maupun kimia. Yang ketiga, memudahkan pencarian dan distribusi agar pelayanan lebih efisien. Yang keempat, mendukung pengawasan stok dan masa kadaluarsa atau expired date. Dan kelima, menjamin keamanan dari pencurian dan kebakaran. Dengan demikian, logistik kesehatan tetap terjaga kualitas dan keamanannya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi mutu penyimpanan. Yang pertama itu suhu, menentukan stabilitas kimia dan biologis obat atau vaksin. Penyimpanan suhu menyebabkan penurunan potensi dan mutu. Nah, yang kedua kelembaban, berpengaruh pada tablet, kapsul, kemasan karton, serta resiko jamur dan kerusakan fisik. Yang ketiga cahaya, yaitu paparan cahaya dapat merusak obat fotosensitif, misalnya vitamin, antibiotik tertentu. Yang keempat keamanan, meliputi pengamanan dari pencurian, penyalahgunaan narkotika atau psikotropika, serta risiko kebakaran. Yang kelima, tata ruang dan layout menentukan kemudahan penerapan FIFO atau FEVO, kelancaran alur barang, dan kemudahan pengawasan stok dan expired date. Yang keenam, SDM dan kepatuhan SOP. Nah, mutu penyimpanan sangat bergantung pada kompetensi petugas, kedisiplinan, dan konsistensi pelaksanaan SOP. Yang ketujuh, ada monitoring dan pencatatan, termasuk pencatatan suhu, kartu stok, log expired date, dan inspeksi rutin. Tanpa monitoring, mutu tidak dapat dikendalikan. Yang kedelapan, regulasi dan kebijakan menjadi dasar hukum, standar teknis, dan pengawasan dalam penyimpanan logistik kesehatan. Nah, yang selanjutnya penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bentuk dan jenis sediaan. Jadi setiap obat itu memiliki karakteristik berbeda sehingga cara penyimpanannya juga harus disesuaikan agar tidak merusak kualitasnya. Yang kedua adalah kondisi penyimpanan sesuai label seperti suhu, cahaya, dan kelembaban. Jika tidak sesuai, kualitas obat dapat menurun. Yang ketiga adalah tingkat resiko bahan seperti mudah terbakar atau meledak sehingga harus disimpan di tempat khusus yang aman. Yang keempat, narkotika dan psikotropika harus disimpan sesuai aturan dengan pengamanan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang terakhir, penyimpanan tidak boleh dicampur dengan barang lain agar tidak terjadi kontaminasi. Jadi, penyimpanan harus dilakukan sesuai standar agar obat tetap aman dan efektif. Nah, penyimpanan perbekalan farmasi harus dikelola dengan baik agar yang pertama kualitas barang tetap terjaga, yang kedua barang terhindar dari kerusakan fisik, yang ketiga pencarian barang mudah dan cepat sehingga pelayanannya tidak terhambat, yang keempat memudahkan pengawasan stok dan masa kadaluarsa atau expired date, dan yang kelima barang aman dari pencurian. Dengan pengelolaan yang baik, penyimpanan dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan aman. Nah, untuk membuat gudang yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan ruang penyimpanan, yaitu menyesuaikan kapasitas dan tata letak agar barang tersusun rapi dan mudah diakses. Yang kedua, perencanaan dan pengoperasian alat pengatur barang seperti rak atau palet agar penyimpanan lebih terstruktur dan aman. Yang ketiga, menyelenggarakan prosedur penyimpanan, yaitu adanya SOP yang jelas agar semua petugas bekerja sesuai standar. Dan keempat, pengamanan untuk melindungi barang dari pencurian maupun resiko kerusakan. Dengan keempat hal ini, gudang dapat berfungsi secara efektif dan mendukung pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama ada lokasi gudang, yaitu aksesibilitas, mampu menampung barang yang disimpan, keamanan, bebas banjir, utilitas. Yang kedua, desain gudang, yaitu kemudahan bergerak, sirkulasi udara, penggunaan palet, dan kemudahan perawatan.
Selanjutnya yang ketiga, yaitu dalam penyimpanan perbekalan farmasi, suhu dan bentuk barang harus diperhatikan dengan baik. Penyimpanan normal dilakukan pada suhu sekitar 25 derajat Celcius untuk tablet, injeksi, dan cairan. Sementara itu, obat yang memerlukan suhu dingin disimpan di lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Narkotika harus ditempatkan dalam lemari khusus sesuai ketentuan. Selain itu, obat-obatan perlu dipisahkan dari bahan beracun, bahan mudah terbakar, disimpan di gudang tahan api, dan obat luar harus dipisahkan dari obat dalam agar tetap aman dan terorganisir. Nah, selanjutnya yang keempat, dalam sistem penyimpanan perbekalan farmasi, pengelompokan dilakukan berdasarkan jenis sediaan, abjad atau nomor, ukuran volume, serta frekuensi penggunaan. Prinsip FIFO atau FEFO juga diterapkan untuk menjaga kualitas obat. Selain itu, aspek pengamanan dan keselamatan juga harus diperhatikan, serta kondisi khusus seperti penggunaan AC diperlukan untuk menjaga mutu dan stabilitas produk. Nah, pada slide ini dijelaskan perbandingan antara FIFO dan FEFO dalam penyimpanan logistik kesehatan. FIFO itu berarti barang yang pertama masuk digunakan lebih dulu, sedangkan FEFO berarti barang dengan tanggal kadaluarsa terdekat digunakan terlebih dahulu. FIFO berdasarkan waktu masuk dan bertujuan menjaga rotasi stok, sementara FEFO itu berdasarkan tanggal kadaluarsa dan berfokus pada mencegah penggunaan barang yang sudah kadaluarsa. FIFO itu biasanya digunakan untuk barang yang tidak sensitif terhadap masa expired date, sedangkan FEFO digunakan pada obat dan vaksin. Nah, dalam praktik, FEFO itu lebih diutamakan karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Nah, baik, pada slide ini itu dijelaskan implementasi penyimpanan logistik kesehatan di tingkat gudang, kabupaten atau kota, puskesmas, dan unit pelayanan. Gudang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi, puskesmas untuk pelayanan, dan unit pelayanan untuk penggunaan harian. Jenis logistik di gudang lebih lengkap dan besar, sedangkan di puskesmas dan unit lebih terbatas. Prinsip FIFO dan FEFO digunakan di gudang, sementara puskesmas dan unit lebih menekankan FEFO. Fasilitas gudang lebih lengkap, sedangkan puskesmas dan unit lebih sederhana. Monitoring dilakukan sistematis di gudang, pencatatan di puskesmas, dan pengecekan harian di unit. Keamanan juga berbeda di tiap tingkat. Terdapat tantangan seperti keterbatasan ruang dan beban kerja, sehingga penyimpanan yang optimal sangat penting untuk menjaga mutu logistik dan keselamatan pasien. Nah, slide ini menjelaskan tentang dampak penyimpanan terhadap mutu layanan kesehatan. Jadi, penyimpanan logistik yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Jika penyimpanannya dilakukan dengan buruk, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Nah, yang pertama, produk bisa mengalami kerusakan akibat kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Yang kedua, meningkatnya risiko infeksi karena alat atau bahan tidak tersimpan secara higienis. Yang ketiga, efektivitas obat dapat menurun karena terapi yang diberikan menjadi tidak optimal. Nah, sebaliknya, jika penyimpanan dilakukan dengan baik, maka mutu pelayanan akan meningkat. Obat dan vaksin tetap aman digunakan, manajemen stok lebih optimal, dan pada akhirnya pasien merasa puas terhadap kesehatannya lebih terjamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyimpanan logistik yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Nah, dari penjelasan materi ini dapat disimpulkan penyimpanan logistik kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan ketersediaan obat serta perbekalan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sistem penyimpanan, dan kompetensi SDM, sehingga pengelolaan yang tepat melalui penerapan SOP, monitoring, dan prinsip FIFO atau FEFO sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan kesehatan. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.